Oke, kali ini kita akan membahas tentang CSS dasar. Di sini kita akan intro pengenalan dulu, pengertian dan sejarah dari CSS itu seperti apa. Nah, langsung saja. Di sini kita akan membahas sejarah dan pengertian dari CSS. Oke, sejarah dan pengertian CSS. CSS atau bisa disebut dengan Cascading Style Sheet dibuat sekaligus dikembangkan oleh Worldwide Consortium atau W3C pada tahun 1996. Alasan dikembangkan sistem ini pun sederhana. HTML dulu tidak dilengkapi dengan tag yang berfungsi sebagai alat format halaman sehingga lahirlah CSS. Jadi CSS ini sangat membantu banget dalam pembuatan dan pengembangan web, untuk memperingan HTML juga. Oke, lanjut. Manfaat CSS di sini. Manfaat CSS ada dua. Bagi Anda yang pernah mengoperasikan sekaligus mengembangkan sebuah CSS website dengan menggunakan HTML dan PHP, pasti mengalami kesulitan ketika melakukan variasi desain terhadap halaman tersebut. Terlebih jika Anda menginginkan tampilan website yang kompleks, biasanya ini diperlukan dalam skala atau proyek yang besar. Fungsi dari CSS itu ada 6, diantaranya adalah proses desainnya cepat, halamannya cepat dimuat, pemeliharaannya mudah. Jadi di satu misalnya proses desain cepat. Nah, dalam CSS ketika kita membuat variasi desain atau warna di dalam CSS, kita tidak terlalu memikirkan berbagai banyak kode, cukup satu kode dalam satu baris. Jadi sangat mempermudah kita dalam membuat sebuah website. Halaman cepat dimuat. Dengan adanya CSS, HTML yang akan dirender di website itu tidak akan terlalu berat, karena file dari CSS itu terpisah dengan HTML, tapi bisa saling terhubung. Pemeliharaan mudah. Memelihara CSS itu sangatlah mudah. Ketika kita ingin membuat desain atau fitur baru di dalam sebuah website, tinggal kita rubah dari segi CSS-nya saja. Lebih beragam di sini dia banyak perpaduan. Di antaranya adalah perpaduan warna, mulai dari RGB, warna biasa hingga warna RGB. Sangat compatible untuk pengembangan website zaman sekarang, karena semua website hampir menggunakan CSS. Dan standar pengembangan website, ya, CSS sekarang menjadi standar untuk sebuah pengembangan website, untuk sebuah front end. Oke. Perkembangan CSS dari tahun ke tahun. CSS sudah berkembang sangat lama, ya, udah sangat pesat, mulai dari CSS 1 hingga CSS 2 dan CSS 3. Kelebihan CSS sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan. CSS memisahkan antara desain dan konten dan web dan blog. Jadi CSS itu memisahkan antara sebuah menu isi web yang akan ditampilkan dengan kontennya. Jadi satu halaman full itu hanya untuk sebuah desain. Pengaturan desain dapat dilakukan seefisien mungkin. Jadi kita dapat melakukan pengaturan sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan CSS. Karena suatu CSS dapat dipakai beberapa kali, maka dapat menghemat plus. Jadi kita bisa memakai beberapa kali kode CSS, dan itu sudah sangat menghemat dan meminimalisir kode, mempersingkat waktu kerja baik membuat dan memodifikasi. Jadi CSS banyak untuk mempersingkat waktu dan atau untuk memodifikasi. Ukuran file HTML jadi lebih kecil, karena biasanya CSS disimpan di file terpisah dengan external sheet. Jadi dengan adanya CSS, file HTML tidak terlalu besar, karena file CSS itu dipisah dengan file HTML. Ketika file CSS dan file HTML disatukan, maka akan si bobot file HTML itu akan terasa berat. Nah, jika kita pisahkan antara file HTML dan file CSS itu, maka
si si file HTML itu akan menjadi ringan, dan itu sangat efisien banget ketika blog kita dijalankan di sebuah hosting, dan itu sangat ringan. Kekurangan CSS menyita waktu. Tidak semua browser, jadi tidak semua browser itu support. Kemudian kadang desain sudah terlihat rapi, ketika dibuka di browser lain kadang acak-acakan. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan script khusus dari CSS Hack. Oke, mungkin itu aja dari pengertian dan sejarah dari CSS. Untuk selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara membuat background dan menampilkan gambar dengan menggunakan CSS dan atribut-atribut color serta yang lainnya dengan menggunakan CSS dasar. Oke, dan bagaimana cara menghubungkan CSS dan HTML. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.